Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video yang pertama ini, izinkanlah saya Mukmin untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana menyusun laporan hasil penelitian. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa penelitian itu merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dibingkai dengan teori tertentu, dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan ilmiah, diuji kebenarannya serta dilaporkan hasilnya dalam bentuk laporan hasil penelitian. Pada jenjang S1 namanya skripsi atau tugas akhir. Pada jenjang S2 namanya tesis, sedangkan pada jenjang S3 namanya disertasi. Sebagai calon sarjana, tentunya kita semua harus mampu meneliti dan membuat laporan hasil penelitian. Dalam membuat laporan hasil penelitian, kita harus mengikuti aturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di instansi masing-masing, yang berlaku di perguruan tinggi tempat kita menimba ilmu, karena masing-masing perguruan tinggi memiliki kekhasan tersendiri dalam sistematika penelitiannya. Walaupun secara umum laporan hasil penelitian itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian kedua, kajian teori atau landasan teori. Bagian ketiga, metodologi penelitian. Bagian keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dan bagian kelima, simpulan dan rekomendasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyusun latar belakang masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian, dan bagaimana menentukan pemecahan masalah dalam penelitian. Sebuah penelitian haruslah berawal dari adanya masalah. Karena bagaimana mungkin kita akan melakukan penelitian kalau masalahnya tidak ada? Apa yang akan kita teliti nanti? Setiap orang tentunya memiliki masalah dalam kehidupannya, tetapi tidak semua masalah layak diangkat menjadi topik dalam sebuah penelitian. Masalah bisa bersumber dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita amati, dari apa yang kita alami atau orang lain alami, dari apa yang kita baca atau dari apa yang kita pelajari. Nah, sebenarnya apa sih masalah dalam konteks penelitian? Kita sering mendefinisikan masalah sebagai sebuah kesenjangan antara teori dengan realita atau kenyataan. Adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Salah satu karakteristik masalah yang layak diangkat menjadi topik dalam penelitian adalah masalah tersebut harus penting diketahui oleh orang banyak dan perlu segera dicarikan solusinya. Misalnya, kita sebagai seorang guru mendapati sebuah kelas PAUD, katakanlah kelompok A, yang mana pada kelas tersebut ketika pembelajaran dari 30 orang siswa yang 25 orang siswa diam dan hanya terlihat ada 5 orang siswa yang aktif belajar. Nah, ini kan masalah. Terjadi masalah dalam komunikasi pembelajaran di kelas A. Ini penting untuk diketahui oleh orang banyak. Penting bagaimana caranya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Mengapa mereka diam? Mengapa mereka pasif? Nah, ini kan perlu segera dicarikan solusinya.
Sebenarnya sih apa yang menjadi penyebab utamanya? Apakah berasal dari gurunya, atau berasal dari siswanya, atau berasal dari lingkungan belajarnya? Ini perlu segera dicarikan solusinya. Kalau berasal dari gurunya, misalkan metode mengajar gurunya harus lebih variatif. Guru harus mampu menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan sebagainya. Kalau berasal dari lingkungan belajar, mungkin tempat duduk anaknya perlu di-rolling atau diubah dan sebagainya. Jadi masalah tersebut harus penting diketahui oleh orang banyak dan perlu segera dicarikan solusinya. Kemudian masalah yang kita angkat ke dalam penelitian harus ada teorinya. Jangan sampai kita mengangkat masalah tapi tidak ada teorinya. Kalau komunikasi pembelajaran kan ada teorinya. Komunikasi pembelajaran menurut para ahli adalah bagaimana cara komunikasi pembelajaran di dalam kelas, ada teorinya. Jadi harus ada teorinya. Kalau tidak ada teorinya bingung nanti kita, gak bakalan selesai-selesai. Kemudian harus menarik untuk diteliti. Maksudnya menarik di sini, masalah yang kita angkat ke dalam penelitian harus sesuai dengan bidang kajian kita. Harus sesuai dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Kita dalam bidang pendidikan, usahakan masalah pendidikan yang kita angkat dalam yang menjadi bahan penelitian kita nanti. Jangan sampai kita kuliah di pendidikan tetapi mengambil masalah ekonomi. Ini kan tidak menarik bagi kita nantinya. Ditambah lagi selain harus menarik karena hasil penelitian kita nanti akan dipertanggungjawabkan di dalam sidang skripsi. Juga nantinya akan menjadi hasanah ilmu pendidikan. Semakin memperkaya ilmu pendidikan hasil penelitian kita. Dalam menyusun latar belakang masalah, kita harus mengungkapkan masalah yang sedang kita teliti, masalah yang kita hadapi secara umum. Masalah harus benar-benar ada atau nyata terjadi, bisa kita teliti, bisa kita amati, jangan sampai mengada-ngada. Keberadaan masalah bisa diperkuat dengan data atau fakta yang diperoleh melalui observasi awal, wawancara pendahuluan, catatan dokumen, dan lain-lain. Masalah yang kita teliti harus ada landasan teorinya, juga harus penting untuk diteliti. Kembali pada masalah tadi, misalkan kita mengangkat permasalahan bahwa di kelas A komunikasi pembelajaran di kelas A rendah. Nah, masalah tersebut harus kita buktikan, jangan mengada-ngada. Sebenarnya di kelas tersebut semua siswa aktif tapi kita nyatakan rendah. Ini harus ada buktinya. Kalau kita mengangkat topik rendahnya komunikasi pembelajaran di kelas A, kita harus membuktikannya, memperkuatnya dengan data atau fakta. Yang pertama bisa melalui observasi awal. Biasanya kan kita sebelum melaksanakan penelitian kita observasi dulu, datang dulu ke tempat penelitian. Katakanlah kita masuk ke kelas A, kita amati pembelajaran di kelas tersebut. Ternyata memang benar, misalnya dari 30 siswa hanya beberapa orang siswa saja yang aktif. Nah, ini hasil observasi awal ini semakin memperkuat argumentasi kita bahwa komunikasi pembelajaran di kelas tersebut memang benar-benar rendah. Selain observasi awal, bisa juga kita melakukan wawancara pendahuluan. Kita ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya atau dengan gurunya di sana, bagaimana pembelajaran siswa sehari-hari. Ternyata misalnya hasil wawancara semakin menunjukkan bahwa sehari-harinya pembelajaran siswa seperti itu. Kemudian bisa juga kita perkuat dari catatan dokumen. Tiap kali setelah pembelajaran kan ada catatan nilai.
catatan nilai prestasi anak. Kita bisa lihat, setelah kita lihat misalnya ternyata hasilnya memang rendah. Nah, ini kan semakin memperkuat argumentasi kita bahwa masalah memang benar-benar ada. Lemahnya komunikasi pembelajaran di kelas A memang benar-benar terjadi. Kita tidak mengada-ngada. Kemudian kita harus mencari teorinya, harus ada landasan teorinya tentang pembelajaran di dalam kelas, tentang bagaimana komunikasi pembelajaran di dalam kelas. Jangan sampai kita tidak menemukan teorinya. Kalau tidak ada teorinya nggak bakalan selesai-selesai. Tentunya harus penting untuk diteliti. Jelas masalah yang kita angkat harus penting diketahui oleh orang banyak. Bagaimana caranya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Kalau kebanyakan siswa tidak aktif, bagaimana cara mengaktifkannya. Jadi pembelajaran akan semakin efektif. Supaya ada gambaran, mari kita lihat contoh rencana penelitian Ibu Vina. Ibu Vina mengajukan judul penelitian meningkatkan kemampuan pemahaman gizi pada anak usia dini melalui kegiatan kreasi makanan dan media video di TK Sejahtera Malangbong. Dalam menyusun latar belakang masalah, hal yang pertama kali harus difahami oleh Ibu Vina adalah harus memahami apa yang menjadi masalah utamanya. Bila kita amati, kita analisis judul Ibu Vina, maka yang menjadi masalah utamanya adalah pemahaman anak tentang gizi di TK tersebut masih rendah. Karena masih rendah perlu ditingkatkan. Itu yang menjadi masalah utamanya. Kemudian yang kedua, Ibu Vina harus menjelaskan secara umum bahwa memang benar pemahaman anak tentang gizi di sekolah tersebut masih rendah. Jadi dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskannya? Harus diperkuat dengan fakta. Ibu Vina melakukan observasi awal, datang ke sekolah TK Sejahtera Malangbong, kemudian amati aktivitas mereka ketika pembelajaran. Setelah diamati, Ibu Vina misalnya menemukan dari 20 siswa hanya ada 4 siswa yang aktif belajar, sisanya pasif. Nah, ini kan memperkuat masalah yang diangkat oleh Ibu Vina bahwa pemahaman anak tentang gizi rendah. Ya, hanya ada beberapa anak saja yang aktif belajar, yang bisa mengikuti pembelajaran, yang bisa menjawab pertanyaan guru tentang gizi. Kemudian bisa juga melakukan wawancara. Ibu Vina ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolahnya atau gurunya di sana. Bagaimana pemahaman gizi anak, bagaimana pembelajaran mereka sehari-hari. Ternyata dari hasil wawancara didapatkan misalkan pembelajaran anak yang monoton seperti itu. Hanya ada beberapa anak saja yang aktif, yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, yang bisa menjawab pertanyaan dengan tuntas, yang bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas. Bisa juga diperkuat dengan data dokumen. Data dokumen seperti rubrik penilaian, penilaian harian. Kita lihat catatan dokumennya. Ternyata kita temukan misalnya memang dari hasil rubrik penilaian pemahaman anak tentang gizi masih rendah. Itu kan Bu Vina bisa memperkuat, membuktikan masalahnya bahwa pemahaman anak tentang gizi di TK Sejahtera Malangbong memang benar-benar rendah dan perlu untuk ditingkatkan. Mengidentifikasi masalah dalam sebuah penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah upaya mendefinisikan problem atau masalah dan membuat definisi yang dapat diukur sebagai langkah awal penelitian.
Identifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian secara lebih rinci. Kembali pada penelitian Ibu Vina. Pada bagian identifikasi masalah, Ibu Vina harus bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana situasi pembelajaran di TK Sejahtera Malangbong. Pada tahap yang pertama, Ibu Vina bisa menceritakannya berdasarkan hasil observasi awal, yang intinya selama pembelajaran berlangsung hanya didapati beberapa siswa saja yang mengikuti pembelajaran dengan serius. Kemudian yang kedua, diperkuat juga dengan hasil wawancara. Jadi Ibu Vina jelaskan secara rinci hasil wawancaranya, yang menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang gizi di sekolah tersebut memang perlu untuk ditingkatkan. Yang ketiga, bisa diperkuat dengan catatan dokumen, misalkan dari rubrik penilaian. Setelah dilihat, diteliti, diamati, ternyata hasil penilaian harian membuktikan bahwa pemahaman anak tentang gizi masih rendah. Ketika pembelajaran tentang tema gizi, hanya ada beberapa anak saja yang bisa menjawab pertanyaan. Hanya ada beberapa anak saja yang mengikuti pembelajaran dengan tuntas. Hanya ada beberapa anak saja yang bisa menyelesaikan tugas sampai. Pemecahan masalah dalam sebuah penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Karena merupakan proses terencana, jadi tidak terjadi dengan serta-merta, tidak begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Di antaranya, yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami masalah yang kita teliti. Kita harus paham apa masalah yang kita teliti. Setelah itu kita rencanakan pemecahannya mau bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, cara-caranya bagaimana. Setelah direncanakan kita laksanakan. Setelah dilaksanakan baru kita periksa hasilnya. Apakah masalah tersebut bisa teratasi, ataukah harus diperbaiki, ataukah harus dilakukan penelitian ulang. Kembali pada penelitian Ibu Vina. Pada bagian pemecahan masalah, untuk mengatasi rendahnya pemahaman anak tentang gizi, Ibu Vina berencana mengatasinya dengan dua cara, dengan dua kegiatan. Kegiatan pertama, Ibu Vina berencana mengadakan kreasi makanan dalam pembelajaran. Jadi Ibu Vina menyusun skenario pembelajaran yang mana kegiatannya tersebut ada kreasi makanan. Misalnya Ibu Vina menyediakan beberapa jenis zat makanan, kemudian anak-anak mengelompokkannya. Oh, ini karbohidrat, ini protein, ini vitamin, dan sebagainya. Jadi selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu Vina akan membuat media video. Jadi Ibu Vina membuat media video tentang gizi. Nanti ditayangkan, kemudian anak-anak menyimaknya. Kalaupun ada hal yang belum dipahami oleh anak-anak, Ibu Vina akan menjelaskan maksudnya. Pada bagian pemecahan masalah, Ibu Vina harus bisa menghubungkan antara masalah dengan pemecahan masalah. Ibu Vina harus bisa membuat keterkaitan bahwa rendahnya pemahaman anak tentang gizi bisa diselesaikan dengan cara mengadakan kreasi makanan dalam pembelajaran dan membuat media video. Sekian pada video yang pertama ini, mudah-mudahan ada sedikit gambaran terutama bagi kita
yang sebentar lagi akan menyusun laporan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.